Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat datang di mata kuliah Kelistrikan Alat Berat bersama saya, Sinta Uri Al-Hakim. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih mata kuliah kelistrikan alat berat itu dan mengapa mata kuliah ini menjadi begitu penting untuk disampaikan dan dijelaskan kepada mahasiswa, terutama yang mengambil program studi teknik pengelolaan dan perawatan alat berat. Nah, untuk perkuliahan ini sendiri pun nanti akan dilaksanakan secara luring atau dilaksanakan di dalam kelas dengan metode team teaching, di mana nanti saya akan mengajar bersama Pak Felix Tianus Eko Wismo dalam pelaksanaan dan penyampaian materinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan secara singkatnya ya, adik-adik mahasiswa. Jadi kita ke introduction terlebih dahulu, di mana tertampil gambar yang mungkin bagi kalian ini sudah sangat familiar, yaitu ada gambar eskavator dan juga ada gambar bulldozer. Nah, kedua alat ini itu masuk dalam kategori alat berat. Kalau semisal kalian di pertanian, kalau kalian pernah lihat traktor, ada traktor 2 roda, ada traktor 4 roda, itu juga masuk dalam kategori alat berat. Seperti itu. Nah, untuk mengoperasikan dan juga untuk menjalankan alat berat ini, kita perlu yang namanya catu daya. Jadi mereka ini nanti akan dihubungkan ke dalam catu daya supaya mereka itu bisa dioperasikan. Namun, apakah selesai sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Tidak semudah kita colokin langsung dia bisa jalan. Oh, nggak seperti itu. Tetapi untuk menggerakkan dan mengoperasikan alat berat ini, itu perlu dikontrol. Nah, supaya eskavator itu bisa menggerakkan lengannya, seperti yang tertampil pada gambar, itu ada beberapa cara untuk melakukan pengontrolannya. Nah, namun sebelum kita masuk ke sana, kita kenali dulu nih bagian-bagian eskavator. Karena di sini kebetulan kita ambil topik yang tentang eskavator, saya akan menjelaskan tentang eskavator terlebih dahulu. Nah, kalau eskavator itu kan ada bagian-bagian tertentu ya, yang itu menjadi spesifik dan menjadi pembeda dengan yang namanya bulldozer. Jadi eskavator itu memiliki bucket, ada yang namanya arm, ini adalah bagian armnya, lalu ada yang namanya boom, ini bagian boom, lalu di sini ada base frames, dan juga di sini ada track frames-nya. Nah, untuk menggerakkan komponen-komponen tersebut, itu tidak serta-merta kita memberi satu daya, lalu komponen itu akan bergerak. Itu tidak seperti itu. Tidak semudah itu, Ferguso. Jadi, cara untuk menggerakkannya itu dengan apa? Dengan melakukan pengontrolan. Nah, pengontrolannya ini bagaimana? Itu ada beberapa komponen yang harus di-trigger, seperti sensor, katup, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita melakukan trigger terhadap benda-benda tersebut? Yaitu dengan cara rangkaian elektronik. Nah, rangkaian elektronik itulah nanti yang akan mengalirkan entah itu arus atau entah itu tegangan yang digunakan untuk men-trigger sensor tersebut sehingga mampu menggerakkan alat berat sesuai dengan keinginan operator. Itulah mengapa mata kuliah ini menjadi begitu penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana sih cara kerja alat berat. Seperti itu. Nah, sebelum kita eh, mencari tahu apa aja tuh yang namanya komponen-komponennya atau yang namanya rangkaian-rangkaiannya itu apa aja, kita kenali dulu subtopik mata kuliah ini. Nah, subtopik mata kuliah ini ada 11 topik yang nanti akan disampaikan. Salah satunya itu mengenai dasar-dasar kelistrikan, di mana dasar-dasar kelistrikan ini terdiri atas tegangan, arus, dan hambatan yang saya rasa kalian sudah sangat familiar dan sudah sangat mahir dalam mengaplikasikannya secara sederhana. Nah, secara kompleksnya ini nanti akan kita pelajari di mata kuliah kelistrikan alat berat. Nah, kemudian 11 topik ini akan disampaikan dalam kurun waktu 1 semester, jadi kalian cukup punya banyak waktu untuk belajar, dan mata kuliah ini juga nantinya akan menunjang mata kuliah lain, yaitu praktikum kelistrikan alat berat. Seperti itu, jadi kalian wajib dan perlu untuk mempelajari secara holistik dan menyeluruh. Seperti itu. Lalu saya juga ingin menyampaikan mengenai target ya. Jadi kalian tidak serta-merta belajar saja di sini, tapi kalian juga punya target. Target untuk bisa paham
target untuk bisa mengaplikasikannya, target untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi. Jadi target yang akan kita capai setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu ada 5 CPMK, di mana seluruh CPMK ini akan dicapai dalam waktu 1 semester. Jadi jangan takut, ini tidak bisa dicapai dalam kurun waktu yang singkat. 1 hari belajar, 2 hari belajar itu tidak, tapi dalam kurun waktu 1 semester. Seperti itu. Nah, untuk membaca mengenai CPMK-nya, kalian bisa akses di Elok. Nanti di sana sudah ada CPMK yang harus kalian capai atau targetnya itu harus kalian capai itu apa saja, lalu yang akan dipelajari apa saja, lalu ada pembobotan untuk penilaian tugas, kuis, UTS, dan juga project-project itu nanti dijelaskan di RPKPS tersebut. Nah, seperti itu. Lalu saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Mungkin kita akan jumpa lagi di kelas untuk penjelasan yang lebih menyeluruh dan lebih mendalam. Jadi, kita akan jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.